Petani itu kalah gaya, tapi kita tidak kalah penghasilan. Petani itu keren hari ini, petani itu hasilnya banyak, bahkan petani itu dan pertanian menjadi isu yang sangat strategis di Indonesia, bahkan internasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Mawadani. Saya biasa dipanggil Dani, usia 32 tahun. Saya tinggal di Dusun Plosorejo, RT 2 RW 13, Balongwetan, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman. Di sini kami punya farm yang namanya Merapi Farm. Di Merapi Farm kami punya banyak diversifikasi usaha. Dan kami fokus di peternakan domba kambing, di mana kita punya beberapa sektor bisnis. Yang pertama di domba, kita ada di domba potong, domba pengemukan. Jadi kami memiliki beberapa diversifikasi usaha. Antara lain, ini di belakang kita punya feed mill. Jadi di feed mill ini kami berusaha menyediakan pakan dalam bentuk konsentrat, complete feed, dan pakan yang siap saji. Kami akan bercerita latar belakang kami membuat pakan karena kami menyadari ternyata dulu pertama kali dalam hidup saya tahun 2016 saya ngarit pertama kali. Jadi cari rumput itu bukan pekerjaan yang mudah. Cari rumput itu bukan hal yang kemudian sepele. Orang bilang mungkin, oh ngarit dan lain sebagainya. Ternyata cari rumput itu susah, panas, dan kemudian di leher karena saya nggak bisa ngangkat di kepala ya, di bahu. Jadi ternyata ngangkat di bahu itu sampai 2 minggu sayatan di leher itu nggak hilang-hilang. Mandi perih dan kemudian berat, panas, dan kalau lagi nanti hujan kita harus nunggu hujan. Artinya itu dasar pertama kami kemudian membuat satu feed mill ini. Sehingga kami munculkan feed mill. Saya punya mimpi bagaimana kemudian ke depan kami bisa beternak tanpa ngarit tapi tetap menghasilkan. Akhirnya dari 2016, dari Januari 2016 saya pertama kali ngarit itu, saya berpikir harus begini apa sih? Karena kita pelajari ternyata ternak itu bisa dikasih makan hijauan segar, bisa dikasih makan kering dan lain sebagainya. Dan ternyata ternak itu juga tidak tahu warna yang dia makan hijau, kuning, putih atau apa, karena dia buta warna. Dari situlah kemudian kita berpikir apa sih yang harus kita kerjakan. Nah, ketemulah ternyata screening pertama ternak itu makan adalah bau. Yang penting baunya enak, karena dia pasti kalau kita lihat ternak kita nih, domba, kambing, sapi, pertama kali dia mau makan pasti dicium-cium. Kalau orang Jawa bilangnya diendus-endus dulu. Baunya enak, nafsu makannya muncul. Baru kemudian dia makan dan lain sebagainya. Dari situ teori dasarnya kita cari. Terus kemudian akhirnya 2019, 1 September 2019 kami bekerja sama dengan PPKDY, kami bekerja sama dengan Fakultas Peternakan UGM memunculkan produk baru namanya Jogjafeed inilah. Nah, jadi Jogjafeed ini adalah salah satu inovasi yang kami munculkan karena kami merasakan seperti apa susahnya beternak ketika kemudian harus mencari rumput dan lain sebagainya. Tapi ini kan produk ini menjadi satu-satunya produk. Kami membebaskan semua peternak boleh ngarit, boleh kemudian pakai pakan kering, boleh apapun. Karena itu kebebasan peternak dalam memilih cara beternaknya. Tapi kami di Merapi Farm adalah orang yang kemudian memilih beternaknya kami tidak boleh ngarit. Berasumsi bahwa ngarit itu punya hitung-hitungan yang kemudian adalah mungkin teman-teman yang menganggap bahwa ngarit itu lebih menguntungkan, tanpa ngarit lebih menguntungkan, bebas. Itu bukan kemudian tanpa ngarit itu satu-satunya hal yang menjadi benar, tidak. Tapi kami memilih ini karena kami memperhitungkan bahwa keterbatasan lahan di kami, keterbatasan tenaga kerja, terus kemudian keterbatasan waktu dan lain sebagainya, sehingga kami memunculkan inovasi untuk kemudian menyediakan semua pakan ternak. Dan bahkan kami membeli semua bahan baku itu. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi kebetulan S1 saya adalah orang matematika. Jadi saya sudah mengkurasi, saya sudah menghitung itu semua. Ketika pakan beli, tenaga kerja dibayar, operasional mengeluarkan uang, semuanya kita keluarkan pakai biaya, bisnis di sini masih worth it nggak untuk beberapa tahun atau bahkan masa depan kita. Ternyata sampai hari ini bisnis ini sangat-sangat menguntungkan meskipun kita beli. Artinya peternak akan dimudahkan, terus kemudian kami penyedia pakan juga bisa memberikan support terbaik kami, sehingga ke depan kita untung, peternak untung, tukang sate untung, akikah untung, pekurban untung. Jadi kami ingin bahwa ekosistem dan rantai ini saling menguntungkan. Jadi ini peternak tidak merasa kesusahan memelihara ternaknya,
tidak perlu ribet dan tidak perlu susah untuk cari pakan ternaknya, karena kami berusaha untuk menyediakan semuanya. Jadi di Merapi punya tagline di Jogja Feed ini adalah solusi pakan ternak tanpa ngarit. Ketika peternak benar-benar menggunakan 100% pakan dari kami, mereka bisa menghitung berapa sih keuntungan peternak gitu. Jadi ini yang kemudian sudah kami kurasi sehingga produk kami harapkan muncul menjadi solusi, muncul menjadi jawaban, dan muncul menjadi sebuah inovasi baru sehingga beternak itu hari ini mudah, beternak itu tidak susah, dan beternak itu saya yakin pasti menguntungkan. Nah, tuh. Kami bercerita pasti teman-teman akan mempunyai pertanyaan nih, Mas, emang kalau seperti itu keunggulannya apa sih? Keunggulan pakan kami apa, dan kemudian apa yang bisa kami dapatkan ketika teman-teman pakai pakan yang kami produksi. Nah, pertama, apa sih keunggulan kami? Kami memakai semua bahan baku yang premium. Artinya memang sasaran market kami adalah peternak yang kemudian berpikir dan orientasi masa depannya adalah kualitas ternak yang bagus. Nah, hari ini ketika kita bicara kualitas yang bagus itu pasti ditunjang oleh lingkungan, pakan, dan genetik itu sendiri. Ketika kita mau membentuk genetik butuh waktu yang panjang karena kita harus breeding, kita harus melahirkan, kita harus mengawinkan beberapa kali. Genetik panjang. Lingkungan bisa kita ciptakan dari sisi manajemen kandang, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pakannya. Nah, pakan inilah yang kemudian kami sasar, kami produksi menjadi satu pakan premium. Keunggulan kami menggunakan semua bahan baku premium. Kita pakai, misalnya kalau boleh saya sebutkan ya, salah satu kita pakai bunggel kedelai, impor Argentina, kita pakai DDGS US, kita pakai CGF Miwon, terus kemudian kita pakai Polar, kita pakai jagung giling yang memang grade feed yang bagus, grade A, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa bahan baku yang kemudian unggul kami adalah kami bisa dan kemudian kami berusaha memaksimalkan potensi dari si ternak. Lewat apa? Lewat kualitas pakan yang bagus tadi. Karena hari ini kualitas menjadi prioritas. Jadi kami menyasar itu. Dan keunggulan kedua kami memang kami menjual pakan ini tidak kemudian hanya menjual, tetapi kami sudah mengkurasi pakan itu lewat ternak. Jadi kita dicobakan dulu di peternakan kami, kita cobakan dulu di kandang kami, di domba kambing kami, kita lihat hasilnya seperti apa, dan kita coba di beberapa tempat yang lain. Akhirnya hasilnya seperti ini. Dan kemudian barulah kita jual dalam jumlah yang banyak, massal, dan bisa diperjualbelikan di beberapa lokasi. Tapi kami juga menyadari bahwa dalam proses produksi ini ada banyak hal yang kami masih kurang. Terkadang kami juga masih lemah di beberapa sektor. Oke, dicoba di peternakan A, B, C bagus, tapi kadang dicoba di D mungkin kurang bagus. Inilah masih hal yang kemudian harus kami evaluasi. Dan kami sampai hari ini masih terus belajar, kami sampai hari ini masih terus mengkreasikan apa yang kemudian kami bikin, sehingga ke depan kami benar-benar pengen menjadikan feed mill ini solusi buat peternak, agar kemudian mereka bisa beternak dengan mudah, dengan baik, dengan benar, dan menguntungkan. Jadi harapannya semoga teman-teman terus memberikan kritik kepada kami, terus memberikan masukan kepada kami, teman-teman yang ada di Merapi Farm, di Jogja Feed, untuk kemudian terus berinovasi. Dan kami harap testimoni-testimoni dari teman-teman. Dan alhamdulillah sampai hari ini sebagian besar testimoninya bagus. Meskipun ada 1-2 yang kemudian masih harus kami perbaiki karena kami manusiawi banget dan kami punya kekurangan, sehingga kami harus memperbaiki itu. Tapi insya Allah ke depan kami akan menerima semua masukan dari teman-teman peternak agar kemudian feed mill yang kami bikin, tempat pakan yang kami adakan ini bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan kepada teman-teman. Setiap usaha pasti punya kendala. Kami yang ada di feed mill ini, kendala kami apa? Tidak ada satupun bahan baku kami itu yang didapatkan dari wilayah DIY. Hampir semua bahan baku kami itu didapatkan dari luar wilayah DIY. Lah, inilah menjadi problem kami ke depan. Makanya kami hari ini lagi kemudian berinisiatif dan membuat satu program perencanaan bagaimana kemudian kami bekerja sama dengan petani untuk kemudian menanam jagung. Jagungnya nanti kami nggak usah beli dari luar DIY, kita ambil dari orang-orang DIY, kita ambil dari situ. Terus kemudian kita juga punya bahan baku yang dari gaplek. Oke, gaplek itu nggak usah ambil dari Jawa Timur, nggak usah ambil dari Jawa Barat. Kita maksimalkan dan kita bekerja sama dengan petani untuk kemudian nanam gapleknya nanti
gaplek gilingnya bisa diambil ke sini dan sebagainya. Dan kemudian harapan ke depan kami, semakin banyak orang yang terjun di sektor pertanian akan semakin mempermudah kami dalam berakselerasi. Karena apa? Pada prinsipnya kami akan mempartisi diri kami. Ketika kami berada di sektor produksi, maka kami produksi. Ketika kami berada di sektor packaging, maka kami akan melakukan sektor packaging itu. Silahkan produksinya ditaruh di mana. Jadi ke depan kami pengen kemudian mempartisi bahwa kami itu tidak super power. Kami itu butuh support banyak orang. Kami itu butuh bantuan banyak orang, sehingga ekosistem yang kami inginkan adalah ekosistem yang saling menguntungkan. Petani senang, peternak senang, pengusaha senang, dan bahkan orang yang berada di sektor hilirnya juga senang. Jadi hulu sampai hilir kami pengen ada ekosistem yang bagus, kami pengen ada ekosistem yang saling menguntungkan, karena bisnis akan berjalan dengan panjang, bisnis akan berjalan dengan lancar ketika kemudian satu, ada perputaran uang, ada kemudian keterbukaan, ada kemudian saling menguntungkan baik dari sisi finansial, imaterial, ilmu, dan lain sebagainya. Sehingga ke depan ekosistem yang ingin kami bangun adalah ekosistem yang saling menguntungkan, berjamaah yang saling menguatkan. Khawatir hari ini kami yang berada di sektor milenial, bahkan teman-teman yang ada di belakang sana yang belum terjun atau belum masuk di sektor pertanian, kita hanya punya beberapa kelemahan. Satu, kita lemah, dan kemudian kita tidak yakin bahwa sektor pertanian itu bisa memberikan kehidupan kepada kita baik hari ini, jangka pendek dan jangka panjang. Itulah kelemahan kita hari ini. Kita nggak yakin bahwa pertanian itu bisa memberikan itu. Padahal salah besar. Sektor pertanian itu bisa memberikan kita sampai akhir zaman kecukupannya. Karena apa? Semua orang ketika dunia ini masih ada, belum mendekati akhir zaman, maka semua orang masih butuh sektor pertanian untuk makan. Yang kedua, sektor mental. Artinya hari ini kita harus sebagai anak muda memperkuat mental kita untuk kemudian mau dan siap terjun di sektor pertanian. Meskipun awalnya dibully, jangan khawatir, akhirnya pasti kita akan disanjung. Karena apa? Sektor pertanian itu adalah sektor yang paling keren hari ini. Sektor yang kemudian salah satu sektor yang kemudian tidak berdampak ketika adanya pandemi. Bahkan tumbuh dengan bagus. Bahkan banyak sosok-sosok baru yang muncul ketika sektor pandemi itu. Jadi silahkan kuatkan keyakinan, silahkan kekuatkan mental, dan kemudian silahkan yang terakhir kuatkan niat untuk terus kita berjuang. Jangan khawatir, sektor pertanian itu adalah sektor yang sangat menguntungkan. Dan kami juga sangat membuka diri untuk kemudian teman-teman yang mau ngobrol, konsultasi, saling sharing, dan lain sebagainya. Tempat kami sangat terbuka. Beberapa aktivitas yang kami kerjakan dan beberapa hal yang bisa teman-teman lihat, follow kami. Kami ada di Merapi Farm di Instagram dan di Merapi Doka di Facebook. Jadi silahkan cek di sana beberapa aktivitas yang kami kerjakan. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe channelnya Cap Capung. Jangan lupa kasih komen, kasih like, dan subscribe banyak-banyak. Bagikan ke semua orang sehingga akun ini menjadi salah satu akun yang kemudian memberikan inspirasi yang bagus, terutama di sektor agribisnis, yang kedepannya kita harap teman-teman banyak sosok-sosok baru yang muncul dari sektor pertanian. Jadi besok tidak cuma saya, ada orang-orang baru yang terinspirasi melihat video ini. Terima kasih, sekian dari saya, sampai ketemu lagi di channel Cap Capung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.